dan pendidikan kewarganegaraan. Biasa sekarang bisa disebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu, kalau di kelas 1, Ibu juga mengampu seni budaya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang masih berkaitan dengan materi pelajaran Ibu, yaitu pendidikan anti korupsi. Pertama-tama, karena Ibu guru PKN dan kita semua warga negara Indonesia, kalian tahu kan dari Indonesia sekarang ini ekonominya gimana, keadaan alamnya gimana? Kalian tahu semua kan? Indonesia terkenal apa toh? Kita kaya apa enggak sih? Kalau dijawab kaya, iya, kita kaya. Kita punya segalanya. Apa sih yang punya Indonesia? Kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya nikel, kita punya ikan, kita punya karang, mutiara, kita punya segalanya. Mau padi ada, mau beras yang banyak tinggal minta, harusnya seperti itu. Tapi apa buktinya? Pengangguran banyak, kemiskinan banyak. Itu kenapa toh? Padahal kita kan kaya, hutannya banyak, lautannya luas, gunungnya ada, isinya banyak tembaga-tembaga, bermacam-macam tambang di Indonesia itu banyak. Seharusnya Indonesia itu kaya raya, bukan hanya negara yang berkembang, tapi harus menjadi negara maju. Salah satu masalah yang menyebabkannya adalah korupsi. Dari kapan korupsi di Indonesia? Zaman apa kan Indonesia punya korupsi? Dari tahun berapa toh? Ada yang tahu? 98, 65, 45. Ayo, tahun kapan? Dari zaman kerajaan. Indonesia itu udah punya korupsi sebenarnya. Dari zaman Majapahit dan lain-lainnya itu, ya masih kerajaan, masih pakai kuda, masih pakai kereta. Indonesia itu udah punya korupsi. Dari mana? Contoh, dulu adipati-adipati butuh adanya upeti. Mereka ngambil upeti supaya lancar perdagangannya. Terus habis itu datang penjajah ke Indonesia. Kita diduduki, biasanya sih ngomongnya kumpeni lah. Diduduki kumpeni. Kumpeni itu juga ngajarin di Indonesia. Dulunya tahunnya cuma dari, ya itulah kerajaan-kerajaan itu ya, peti lah, masih sederhana. Habis itu diajari berkooperasi, berdagangan secara modern sama para kumpeni. Tapi di sana juga diajari apa itu? Korupsi. Contohnya, dulu pertama Belanda datang di Indonesia, supaya mereka mendapatkan kekuasaan di Indonesia, mereka itu memberikan hadiah dulu ke para petinggi-petinggi yang punya jabatan atau biasa juga yang punya kekuasaan, kasih uang supaya didukung, awalnya dapat dagang dan lain sebagainya. Mereka mulai dari situ mendapatkan kekuasaan, dan orang-orang Indonesia juga dari situ tahu, oh saya harus ngeluarin uang supaya dapat kekuasaan, oh saya harus ngeluarin ini supaya dapat apa yang saya inginkan. Kemudian semua yang dari itu masuk ke zaman mulai yang modern. Indonesia yang paling terkenal, paling terkenal Indonesia dengan korupsinya berapa? Kapan? Ada yang tahu? Ketika Orde Baru. Di sana masih semuanya kenal KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu adalah titik di mana paling mencuatnya tindakan korupsi di Indonesia. Boro-boro ratusan juta, boro-boro miliaran, triliunan, boro-boro satu orang. Senegara mungkin juga udah korupsi pejabatnya. Kemudian
kerugian keuangan negara. Apa tuh itu? Jadi contoh pejabat-pejabat negara itu menggelapkan uang negara. Nah, ini negara kan rugi toh. Nah, itu disebut kerugian keuangan negara. Terus ada juga tindakan suap menyuap, bukan suap-suapan, bukan nasi pakai uang, atau bisa pakai apapun itu bentuknya yang bisa menguntungkan. Contoh, ada pejabat gubernur lah, terus ada seorang pengusaha pengen bangun suatu hotel di suatu daerah. Nah, supaya dilancarkan dokumen-dokumennya sama gubernur itu, ya kita mulai lagi. Tadi sampai mana? Oh, sampai suap menyuap. Berarti tindakan yang ketiga yaitu penyalahgunaan jabatan. Jabatan ya yang punya jabatan tentunya bisa mulai yang paling tinggi sampai yang terendah. Asal punya jabatan, asal punya kekuasaan, itu bisa menyalahgunakan jabatan. Mulai dari presiden sampai yang paling rendah RT itu pun bisa menyalahgunakan kekuasaan. Nah, itu juga salah satu tindakan pidana korupsi. Habis itu pemerasan, bukan preman ya. Yang ini preman berdasi istilahnya. Bukan preman lewat pasar pakai pisau, bukan. Mereka itu merasnya itu ancamannya pakai jabatannya mereka. Kalau kamu mau sekian harus nyerahin sekian. Seperti itu namanya pemerasan. Habis itu kecurangan. Contoh, ada proyek pembangunan sekian, dananya 500 juta, 2 miliar. Dibeli beton sekian, dibeli pasir sekian, dibeli besi dan lain sebagainya sekian. Awalnya betonnya dananya 200 juta, ditulisnya 400. Habis itu ditulisnya 400 pun harusnya beli apa tadi? Itu tadi apa? Besi. Besi saja. Belinya besi grade A, dibelinya grade C, itu namanya kecurangan. Makanya mendapat kerugian. Habis itu ada benturan salah satu tindakan korupsi berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh, si A mau segini, terus habis itu pengadaan, contohnya pengadaan apa ya? Dulu pernah ada di Jakarta yang sempat viral itu pengadaan pulpen, lem, nah itu kayak gitulah, harusnya sekian gitu. Itu pengadaannya terjadi kebenturan kepentingan. Habis itu yang terakhir, yang ketujuh dan yang paling umum, yang paling kita kadang tidak tahu itu salah satu tindakan korupsi adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah kado, ada orang kasih kado itu disebut kejabatan. Kalau mau sukses dikasih mobil lah, dikasih uang apalah, hadiah pura-puranya, uang terima kasih lah. Itu sudah bisa disebut korupsi, bisa dilaporkan. Nah, itu salah satu tindakan yang paling umum dan kita jarang tahu. Bahkan kita cuma makasih Bu, makasih ya, saya ini sedikit. Kita nggak tahu kok itu korupsi, tapi kalau kita dilaporkan, kita sudah kena pasal pidana tentang korupsi itu. Kemudian, gimana kita menghadapi korupsi ini? Kita bisa menghadapi korupsi ini atau kita punya nilai-nilai anti korupsi itu ada 9. Yang pertama kejujuran, habis itu kepedulian, habis itu kemandirian, ada kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, kemudian nilai-nilai anti korupsi ini kita bisa terapkan sehari-hari. Pertama, yang gampang aja lah ya, korupsi. Contoh, contek itu korupsi sebenarnya. Contek itu korupsi. Nah, keberanian gimana? Ya udah, laporin aja. Kalau dibenci juga nggak apa-apa. Kan kita belajar untuk menanamkan anti korupsi supaya nanti kalau kalian kerja, terus kalian tahu teman kalian berbuat curang, kalian berani lapor, cuma diem aja. Kalau kalian rugi siapa yang mau?
selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 2 Payung. Kita akan bertemu di kelas Ibu, ya mudah-mudahan menyenangkan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.